sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya ajak kita untuk menundukkan kepala kita. Kita memulai dengan doa pembuka. Bagi yang beragama Katolik, mari ikuti doa yang saya bawakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, adik-adikku sekalian, sebentar pada akhir sesi perkuliahan kita, saya akan kembali mengambil presensi absen ataupun daftar hadir untuk mengecek keterlibatan dan keaktifan adik-adik untuk perkuliahan kita hari ini. Dan hari ini adik-adik, kita sudah tahu semua bahwa kita akan melaksanakan kegiatan perkuliahan pendidikan apa? Dan sebelum saya lanjut, kembali saya perlu memperkenalkan nama saya. Kan masih banyak adik-adik ini yang belum mengenal saya. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal maka sama sayang gitu ya. Oke. Nama saya Prisco Yanorius Dauria Pare, sarjana hukum, magister hukum. Saya bekerja di Institut Citra Bakti, tentunya mengampu mata kuliah pendidikan Pancasila untuk 6 program studi ya. Ada program studi PGSD, PJKR, PG PAUD, pendidikan matematika, pendidikan musik dan pendidikan IPA. Jadi Pak mengajak di lintas prodi untuk mata kuliah wajib kurikulum, yaitu pendidikan Pancasila. Nah, dalam proses perkuliahan kita ke depan selama 16 kali pertemuan, saya sebagai dosen pengampu plus dosen penanggung jawab yang menangani mata kuliah pendidikan Pancasila sudah menyusun planning yang saya buat dalam bentuk rencana pembelajaran semester atau disingkat dengan RPS. Nah, RPS yang saya buat adik-adik sekalian, di dalam itu sudah ada yang pertama kontrak perkuliahan. Ya. Ada namanya ikatan perjanjian perkuliahan antara dosen dan mahasiswa. Yang pertama tuh akan ada evaluasi pembelajaran yang kita ambil dari nilai proses. Itu besaran bobot itu 30%. Itu diambil dari kehadiran adik-adik dan keaktifan adik-adik ketika mengikuti prosesi perkuliahan. Ada situasi tanya jawab, ada diskusi, ya, dan sebagainya kita bangun di dalam ruangan kelas kita. Termasuk kerapian adik-adik, ya. Rambut, berpakaian itu juga bagian daripada penilaian proses. Itu bobotnya 30%. Lalu juga ada bobot penilaian tugas yang akan saya berikan kepada adik-adik semua. Ada nilai tugas 1, 2, dan 3. Ya, ada tugas nanti yang sifatnya individu, ya, yang akan saya berikan. Ya, entah itu di awal pertemuan, di tengah pertemuan, atau di akhir pertemuan. Ya. Lalu ada tugas kelompok, ya, ada tugas kelompok yang nanti akan kita jalankan ke depan. Ya. Jadi bobot penilaian itu 15% untuk penilaian tugas, ya, dari semua. Yang berikut ada penilaian ujian tengah semester, ya, pada pertemuan ke-8, ya, ujian tengah semester itu bobot penilaiannya itu 20%, ya. Itu kita akan mempelajari pengayaan materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7, apakah itu teori ataupun praktik di lapangan, ya, berbasis studi kasus. Ya. Lalu yang terakhir itu ada bobot penilaian UAS, ya, ujian akhir semester. Itu bobot penilaian itu 35%, ya, dia bobot penilaian paling besar 35%. Ya. Nah, kalau mau ditotalkan rata itu total penilaian dari 4 item ini adalah 100%. Bisa ini ya, adik-adik semua? Bisa dijalankan dan ditaati oleh adik-adik karena ini ikatan kerja perjanjian kita untuk 16 kali pertemuan. Ya. Itu berkaitan dengan kontrak perkuliahan dan itu berlaku untuk semua mata kuliah. Nah, di dalam rencana pembelajaran semester yang sudah saya buat, di situ nanti akan ada kolaborasi,
Ya, ada kolaps antara teori dan praktek. Jadi kita mengusung tema Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, ya, atau Kemendikti berdampak, ya. Jadi pembelajaran di dalam kelas itu harus memberikan dampak terhadap perubahan di masyarakat. Ya, kita sering belajar 40% dalam kelas, 60% di masyarakat. Ya, pendidikan tinggi itu kita belajar tentang masyarakat. Ya, jadi luaran daripada kegiatan ini bagaimana kolaborasi antara mata kuliah pendidikan Pancasila yang boleh dimainkan oleh adik-adik mahasiswa bersama saya sebagai dosen dengan masyarakat melalui pembelajaran project based learning atau pembelajaran berbasis proyek, ya. Dan tentunya proyek akan nanti kita coba kaji, ya. Kita coba analisis permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi dan itu menjadi bagian tantangan global Indonesia, ya. Kita akan kolaborasi, akan ada kuliah-kuliah lapangan, akan ada penelitian-penelitian ilmiah, akan ada aksi sosial kemanusiaan, dan itu berkaitan dengan kolaborasi antara teori dan praktik. Itu sudah Pak buat di dalam rencana pembelajaran semester. Jadi kita betul-betul mengadopsi yang namanya konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya, gitu. Nah, berkaitan dengan RPS adik-adik, tentunya saya perlu memberikan sedikit gambaran tentang capaian luaran mata kuliah ini. Ya. Pendidikan Pancasila ini sesungguhnya adalah pendidikan pembentukan sikap dan karakter mendasar, ya, dari mahasiswa tentang nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya perubahan sikap dalam diri adik-adik semua. Ada yang berubah sikap, mental, karakter, akal, budi pekerti, moral. Ya, mental, akhlak dan moral mahasiswa sesuai dengan nilai-nilai sakral Pancasila. Ini capaian luaran mata kuliah. Ini yang kita buat dalam RPS untuk 1 semester. Ya. Nah, kita hari ini akan belajar tentang materi. Ya, saya sengaja memilih materi Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Tentu ada makna, ada manfaat dan ada tujuan. Mengapa hari ini kita belajar tentang Pancasila sebagai dasar negara? Adik-adik semua, ya. Tentunya adik-adik sudah pernah bangun dapat materi dari SD, SMP, dan SMA sampai pada lanjutan tingkat perguruan tinggi. Adik-adik tahu tentang apa itu Pancasila, ya. Yang adik-adik tahu itu Pancasila itu dasar negara Republik Indonesia, ya. Dan ini materi kita hari ini yang sudah Pak siapkan dalam tampilan PowerPoint untuk adik bisa simak bersama, ya. Oke. Nah, ini yang sudah tadi saya sampaikan kepada adik berkaitan dengan kontrak perkuliahan, ya. Proses tugas UTS UAS dan total akhir itu adalah 100%. Ya. Ini wajib untuk ditaati sebagai ikatan kerja kita. Ya, gitu. Yang berikut, nah ini yang perlu saya sampaikan pada adik-adik. Jadi harus ada target luaran yang mau dicapai dari perkuliahan kita hari ini. Harus ada hal yang kita bisa ukur supaya perkuliahan kita hari ini bisa membawa dampak. Apa yang mau dihasilkan? Apa yang mau diharapkan oleh dosen setelah dia mengajar, dia mendidik, dia menyampaikan materi, simulasi, studi kasus pada adik-adik mahasiswa. Apa yang mau diharapkan dari kompetensi adik-adik mahasiswa? Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep negara. Ya, adik-adik harus mampu memahami konsep negara. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan bahwa Pancasila merupakan dasar negara. Ya, karena itu Pancasila sifatnya kekal dan abadi. Sifatnya itu final dan mengikat. Dia tidak bisa digantikan oleh ideologi apapun selain Pancasila. Ideologi komunisme, liberalisme, marxisme dan sebagainya tidak bisa menggantikan marwah daripada Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD 45.
ada hubungan. Sudah kita lihat. Yang keempat, mahasiswa mampu menjabarkan implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara, khususnya dalam bidang eko, led, sosbud, ham, ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum, pertahanan, dan keamanan. Ya, itu. Pancasila harus menjadi jiwa, menjadi roh, agar pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan negara yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang bisa menjiwai pembangunan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Jadi hari ini ada 4 capaian pembelajaran yang mau kita capai dalam kegiatan ini. Ya, oke. Nah, sekarang kita yang pertama itu konsep negara. Ya, 3 unsur terbentuknya negara. Yang pertama ada wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Ya, kalau satunya hilang, berarti tidak bisa terbentuk sebuah negara. Kalau dua-duanya hilang, tidak bisa terbentuk sebuah negara. Berarti 3 ini wajib, unsur wajib. Harus ada wilayah. Kita bilang kita ini warga negara Indonesia, terus orang tanya wilayah di mana? Wilayah darat, laut, dan udara. Ya, itu teritorial. Lalu sudah ada wilayah, terus kita mau tinggal. Kalau tidak ada rakyat, tidak ada kita sebagai warga negara. Jadi harus ada rakyat yang tinggal di dalam sebuah wilayah. Lalu sudah ada wilayah, sudah ada rakyat. Siapa mau atur mereka ini? Ya, siapa mau urus mereka ini? Ya, tentunya yang mengurus wilayah rakyat harus ada pemerintah yang berdaulat. Harus ada kekuasaan negara untuk mengatur wilayah dan untuk mengatur rakyat. Ya, dalam tupoksi kita sebagai warga negara. Tujuan negara yang pertama kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Atau ada di sini negara yang dibangun dibentuk itu untuk kesengsaraan. Ada. Menderita, tersiksa, kerja rodi. Jadi semua itu ditujukan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan hidup orang. Ya. Kemerdekaan. Ya. Tujuan negara dibentuk ini setelah mereka dijajah itu adalah freedom, itu merdeka. Pertanyaannya, apakah negara Indonesia sekarang ini sudah merdeka atau belum? Dan itu menjadi tantangan global di era society 5.0. Kita bilang 17 Agustus itu merdeka, hari proklamasi. Tapi kenyataan dalam kehidupan tadi ya, ekonomi, sosial, politik, budaya, apakah warga negaranya sudah merdeka? Tentunya banyak yang belum merdeka. Jalan-jalan ya menuju akses perekonomian, pertanian masih banyak yang belum mendapat sentuhan tangan pemerintah, tangan negara melalui alat-alat kekuasaan negara. Ya. Kekuatan, kekuasaan dan kebesaran, kepastian hidup. Ya, karena hidup ini butuh kepastian. Sama dengan hubungan kita. Kalau digantungkan, ya galau, bisa marah, disingkat segala. Tapi hidup ini kan butuh yang namanya kepastian. Kau pasti tidak jatuh cinta dengan saya. Kalau kau pasti jatuh cinta dengan saya, nyatakan cintamu. Contoh, sama dengan negara. Kita harus butuh kepastian hidup. Apa yang dimaksud kepastian hidup? Negara tidak mau melindungi kepentingan kita, hak dan kewajiban kita. Kepastian hidup, keamanan dan ketertiban. Ya. Lalu keadilan. Ya. Wakil Presiden Republik Indonesia selalu memandangkan bahwa Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Pembangunan berkeadilan, pembangunan berdasarkan asas pembangunan. Dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur Indonesia. Ya, itu tujuan negara menurut Diponegoro, salah satu ahli hukum negara, hukum tata negara. Ya. Ini hubungan pembukaan UUD 45 dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, pernyataan kemerdekaan Indonesia baik pada dirinya sendiri maupun dunia luar. Lalu tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubungan dengan pernyataan kemerdekaan itu.
Apa bunyi teks proklamasi? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dilaksanakan dalam tempo yang singkatnya. Jakarta, bulan Agustus tahun. Naskah itu diketik oleh siapa? Sayuti Mei. Ya, ada yang nyanyi 16 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Orang protes, kau nyanyi sembarang sekali. Hari kemerdekaan itu tanggal 17. Pak Guru salah, Pak Guru tidak dengar selesai. Yang saya maksud itu 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan kita. Dia orang jalan toh, banyak sudah sebut salah tuh. Dia orang jalan kok besok 17, besoknya hari kemerdekaan kita. Ya. Nah, tindak-tindakan yang segera harus diselenggarakan itu berkaitan dengan perumusan dasar negara, ya, di dalam sidang BPU PKI pertama dan kedua. Sidang pertama itu menghasilkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Ada sekitar 11-12 tokoh kebangsaan atau nasional yang merumuskan. Nah, itu mendapat kontroversi. Ya, ini berkaitan dengan ini, hubungan pembukaan dengan teks proklamasi. Karena dalam sila yang pertama itu dia sebut sekarang itu ditentang oleh Soekarno. Karena Indonesia itu sekalipun dia mayoritas warga negara beragama Muslim, tetapi dia tidak menjadi negara di Islam Muslim. Selain agama Islam itu ada Katolik, Kristen, Protestan, Hindu, dan ada 5 negara yang diakui oleh negara yang berlaku, tumbuh, hidup dan berkembang dalam NKRI. Ya, makanya itu kan dihilangkan. Ya, gitu. Nah, ini Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Ideologi negara itu apa? Pancasila. Ideologi sendiri itu apa? Ideologi sendiri itu apa? Yang Anda ketahui tentang ideologi. Pernah dengar kata ideologi? Ideologi. Apa itu ideologi? Terdiri dari 2 kata, ide dan logos. Ide itu sama dengan gagasan, pemahaman, pendapat, ide, ya, pikiran. Logos itu sama dengan ilmu. Itu secara harafiah. Dari ilmu yang pelajari tentang ide, gagasan, pendapat, argumentasi, paradigma, dan lain sebagainya. Itu ideologi. Dan ideologi yang berkembang di negara kita itu adalah paham ideologi Pancasila. Ya, ideologi Pancasila. Ideologi sama dengan doktrin, pemahaman atau pandangan hidup orang Indonesia harus berasaskan ketuhanan. Kita adalah orang-orang yang beragama. Kalau dia sudah beragama berarti dia percaya kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, orang Indonesia itu berpaham ideologi kemanusiaan, berpersatuan, ya, berkerakyatan, ya, yang dipimpin oleh sebuah pemerintah yang berdaulat, dan yang kelima berkeadilan. Itu ideologi kita. Ya, dengan penjabaran-penjabaran dalam manifestasi kehidupan kita setiap hari, ya, itu ideologi ada semua. Jadi tidak boleh digantikan oleh ideologi apapun selain Pancasila. Ya, itu. Sampai di sini ada pertanyaan, saya silakan. Kita bangun sesi diskusi dulu supaya saya bisa mencermati adik-adik sudah sampai sejauh mana tingkat pemahaman adik-adik untuk materi. Saya silakan. Yang mau bertanya silakan angkat tangan, sebutkan nama. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya.
Saya juga mengucapkan terima kasih atas materi yang sudah Bapak berikan kepada kami semua. Di sini saya tertarik dengan beberapa hal yang Bapak sampaikan, yakni ada 3 unsur terbentuknya negara, yaitu adanya wilayah, adanya rakyat, dan adanya pemerintah. Dan yang kita ketahui bahwa pemerintah itu dapat menangani wilayah dan negara, wilayah dan rakyatnya. Jadi di sini pertanyaan saya, bagaimana Bapak melihat efektivitas kebijakan pemerintah dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak jika ditinjau dari sudut pandang nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu untuk Mas James ya, yang sudah bertanya berkaitan isu global ya, tentang situasi kenegaraan, situasi kebangsaan yang sedang terjadi di negara kita. Oke. Pemerintah ya menggodok sebuah kebijakan. Yang pertama itu membentuk tim kerja. Ya. Tim kerja yang merupakan alat negara untuk mengatur dan mengurusi kasus-kasus ya kekerasan yang terjadi di negara kita. Yang pertama itu melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu unit teknis pelaksana di tingkat pusat. Ya, membuat modul, yang membuat kebijakan hukum berkaitan dengan prosedur pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan. Nah, Indonesia ini telah banyak menghasilkan korban-korban kekerasan, terutama korban kekerasan seksual. Ya, mengapa terjadi korban kekerasan seksual begitu banyak? Ya, terutama kita di Kabupaten Ngada. Ya, saya tidak omong yang lebih luas, tapi kita omong di kabupaten kita, Kabupaten Ngada. Kabupaten Ngada tidak menjadi kabupaten ramah anak. Kita menjadi kabupaten predator anak. Dan yang lebih miris, pelaku-pelaku itu berasal dari kalangan keluarga sendiri. Ada kenal namanya incest, perkawinan sedang. Ya, tindak pidana incest, ya, gitu. Mengapa? Karena sudah ada degradasi moral, ya, sudah ada penurunan akhlak, ya. Orang sudah tidak berdosa. Orang sudah tidak bisa memilih, oh ini anak kandung, ini sepupu, ini keponakan. Yang penting hasrat seksnya ada, ya sudah, ya hapus saja. Kenapa? Zona degradasi moral sekarang ini, ya. Orang-orang tidak lagi menunjukkan kepribadian dia sebagai orang Indonesia, ya, yang memberikan ciri khas pengamalan sila ketuhanan rasa. Orang sudah tidak takut agama, orang sudah tidak takut dosa, ya. Orang sudah tidak peduli terhadap apa ya, kepedulian kita terhadap sesama, ya. Jadi itu ya. Jadi kunci itu ada pada degradasi moral, penurunan akhlak. Ya, kenapa? Materi-materi Pancasila seperti ini wajib untuk diajarkan di setiap jenjang pendidikan sampai pada perguruan tinggi. Ya, bisa ya? Ada Zainal. Ada lagi yang lain? Saya silakan satu lagi. Bapak, terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, dari begini Bapak, akhir-akhir ini banyak beredar di media sosial kasus seorang nenek yang mencuri situs singkong dan diberi hukuman 5 tahun penjara. Sementara pejabat yang korupsi ratusan triliun hanya dihukum 6,5 tahun karena dianggap sopan dan berkeluarga. Nah, jika Pancasila menjunjung tinggi nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kira-kira bagaimana Bapak melihat kenyataan ini dan bagaimana langkah konkret yang bisa diambil masa ini agar nilai-nilai Pancasila benar-benar diterapkan secara adil dalam proses hukum tanpa memihak golongan tertentu. Baik, terima kasih. Kalau saya yang belajar hukum, kita kasih tepuk tangan. Ini pertanyaan berdasarkan pertanyaan faktual, empiris yang terjadi. Kalau kami belajar hukum ada yang namanya ada gium, bisa lihat parang, bisa pakai. Tajam itu kemana? Tajam pasti ke bawah, tumpulnya ada di atas. Itu menggambarkan situasi, ya, gambaran berkaitan dengan proses penegakan hukum yang ada di Indonesia. Cenderung hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dia dengan sendirinya chaos atau mile atau sendirinya kendor ketika berhadapan dengan orang-orang yang memiliki power atau kekuasaan.
dia yang punya uang, dia yang punya kekuasaan, dia dapat membeli hukum. Nah lantas kita yang tidak punya apa-apa, ya, kita yang tidak memiliki kekuasaan atau power, ya, dan itu menjadi salah satu problem terbesar masalah reformasi di bidang hukum, ya, karena kami biasa bilang itu, kalau kami orang hukum itu biasa bilang sarang laba-laba hanya mampu menangkap nyamuk, ya, dia tidak mampu menangkap seekor tikus yang lewat di plafon. Karena hukum itu dia hanya efektif ketika diterapkan pada orang-orang kecil, ya. Makanya pemerintah membuat sebuah kebijakan reformasi di bidang hukum. Kekuasaan yudikatif harus bebas dari kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kekuasaan hukum, yuridiksi, dia harus bebas, tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan yang lain. Karena kalau dia dipengaruhi, maka itu juga otomatis akan mempengaruhi putusan hukum. Yang korupsi, ya, ratusan triliun merugikan uang negara, dihukum 6 tahun penjara, ya, 5 tahun penjara, bebas ke luar negeri, ya. Orang yang mencuri singkong karena apa? Dia terpaksa mencuri karena lapar, dituntut 2 tahun penjara, 3 tahun penjara. Makanya kita yang belajar hukum ada namanya sosiologi hukum, ya. Hakim itu harus jeli melihat perkara, karena perkara ini sama-sama mencuri, tetapi ada motif, ya, ada motif, ada sebab akibat kenapa dia mencuri. Mungkin saja dia curi ayam karena dia sudah tidak punya uang untuk beli obat karena anaknya sakit, gitu. Ada juga yang dia mencuri ayam, dari hasil curian ayam, uang tersebut dia gunakan untuk beli narkoba. Mana yang lebih berat? Yang beli narkoba lebih berat. Sekalipun kasusnya sama, dia mencuri, tapi ada motif. Gitu. Kalau kita belajar, ya, mudah-mudahan di sini ada ke depan bisa buka jurusan ini keren, bakalan keren. Ya, gitu. Karena Indonesia adalah the law of state, negara hukum. Ya, baik adik-adik semua, saya kira itu saja, ya, pelajaran kita hari ini, kuliah kita hari ini. Ke depan kita akan berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan penelitian ilmiah berkaitan dengan pendidikan Pancasila serta turunan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat itu dalam kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui aktivitas nyata, penanaman pohon, pembersihan lingkungan dan lain sebagainya, yang menunjukkan bahwa kita adalah orang Indonesia yang mencintai budaya, mencintai kesehatan, mencintai seluruh keanekaragaman dan kemajemukan yang ada di negara kita. Saya kira itu saja, mudah-mudahan penjelasan berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bisa dijalankan dan diilhami oleh adik-adik untuk pembentukan karakter dan kepribadian adik-adik sebagai mahasiswa yang berpancasilais. Terima kasih. Absen akan saya ambil secara online, ya, pada masyarakat, ya. Oleh karena itu saya pastikan nanti data-data sebentar akan kita terima untuk proses pengikutan absen di Syakak, ya, sebagai modul elektronik kita. Saya kira itu saja. Saya tutup seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa di minggu depan. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat persiapan untuk menyusun pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja terhadap perguruan tinggi. Semoga video pembelajaran ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat luas secara umum dan secara khusus bagi mahasiswa dan mahasiswi untuk ke-6 program studi yang ada di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti Prada. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.